serta teman-teman yang sangat kami banggakan, yang pada pagi hari ini tampil begitu sangat cantik, yang perempuan kelihatannya sejuk, senyumnya juga jangan malu-malu Bu senyumnya, dan yang bapak-bapak juga kelihatan gagah. Maaf Pak, saya pakai dasi nih karena pengawas pembinanya pakai dasi, jadi saya ikutan supaya seimbang. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini masih diberi nikmat sehat dan kita masih bisa diberi kekuatan untuk beraktivitas dalam rangka memberikan pelayanan pembelajaran pada peserta didik. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini bisa bermanfaat bagi peserta didik kita, bagi lingkungan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tercurahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita membaca yang akan bersama kepada beliau. Amin. Bapak Ibu, tim penilai akan kami laporkan sedikit tentang kinerja kami selama 1 tahun. Dan ini foto Raffi Ahmad yang hampir di SMA Jati Barat. Sultan Bojong. Ya. Ini bisa tasnya enggak Mas? Oh, belum Pak. Nggak bisa lah. Saya pengen gaya tadinya Bapak. Enggak tasnya rupanya. Maaf ya Pak. Tidak tasnya jadi kurang gaya nih. Bapak Ibu semua, saya menyadari sebagai pimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jati Barang ini berusaha untuk bagaimana apa yang telah kita lakukan berdasarkan analisis konteks kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Karena kalau kita lihat salah satu misi dari visi kita adalah menggunakan manajemen kepuasan berbasis siswa. Jadi apapun yang kita laksanakan adalah semata-mata siswa yang menjadi pusat seluruh kebijakan yang ada di SMA Negeri 1 Jati Barang. Siswa menjadi center dalam seluruh kebijakan yang ada di sekolah. Manajemen berbasis kepuasan siswa ini yang memang kita kelola berdasarkan tentunya analisis konteks yang ada. Ketika analisis konteks kita di SMA Negeri 1 Jati Barang dan berdasarkan raport pendidikan yang sudah kita terima ketika kita sudah mengeksplorasi ya, bahwa ada 2 titik lemah yang ada di kita itu adalah di literasi dan numerasi. Ini memang menjadi PR kita bersama. Tapi di sisi lain ketika tentang lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya sebuah kebinekaan, kemudian keamanan tanpa kekerasan, justru kita berada dalam posisi yang tinggi. Artinya peringkat 1, 2 sampai 20 di tingkat nasional untuk lingkungan. Mungkin nanti Bu Mul sama Pak Odi bisa melihat raport pendidikannya, dan memang kita ini kekuatannya adalah memformulasikan sebuah lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman dengan kebinekaan yang ada. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan karena kondisivitas iklim sekolah adalah sebuah modal dasar bagaimana kita membangun sekolah ini menjadi sekolah yang punya prestasi. Bapak Ibu semua, kalau dilihat dari konteks itu bahwa sebenarnya saya tentunya ada 4 poin sih sebenarnya ketika menjadi pimpinan di SMA Negeri 1 Jati Barang ini dan di
di level satuan pendidikan nantinya, itu sebenarnya ada 4 inti yang perlu saya gerakan ya, yang saya lakukan. Yang pertama adalah kemampuan saya untuk memenuhi Bapak Ibu. Ketika sudah meyakinkan Bapak Ibu dengan konsep yang kita punya, barulah saya pada level bagaimana saya menggerakkan Bapak Ibu untuk melakukan tujuan bersama. Dalam konsep pergerakan itulah maka perlu ada dibangun sebuah inovasi kreativitas dalam level pengembangan sekolah. Ketika pengembangan sekolah sudah jalan, maka muncullah sebuah fase yang disebut fase pemberdayaan. Pemberdayaan ini nantinya semata-mata tujuannya memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik. Kalau lihat dari instrumen yang ada, Bapak Ibu, ada 4 kompetensi inti ya. Yang kalau saya lihat, itu ada di SK Dirjen yang ini saya Dirjen GKA tahun 2020 nomor 6565 kalau nggak salah itu. Yang intinya yang pertama adalah kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Ini kompetensi saya, pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang indikator utamanya adalah menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Ketika saya memimpin tentunya ada willingness, apa yang ingin saya bawa ketika di SMA Negeri 1 Jatibarang. Tentunya apa yang saya bawa itu berdasarkan dari sebuah analisis dan diskusi sama teman-teman semua, baru menjadikan sebuah formulasi program yang ingin kita laksanakan. Program-program yang sudah kita laksanakan dalam 1 tahun ini, kalau Bapak Ibu merasakan sendiri, nanti coba nanti juga dicek dokumennya Ibu Nur sama Pak Odin, apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun. Saya tidak akan panjang lebar, tapi yang saya merasakan bahwa dinamika di SMA Jatibarang ini, kegiatan ini tidak akan pernah berhenti, terus berlanjut dengan sebuah konsep pemberdayaan di mana teman-teman semua terlibat di dalam semua kegiatan ini, didistribusikan dalam 1 tahun, di mana teman-teman tahu tugas tambahan dan tupoksi yang ada, sehingga kegiatan ini mengalir dengan berkesinambungan. Makanya ada teman-teman ini kegiatan di SMA Jatibarang ini nggak pernah berhenti. Karena kegiatan di SMA Jatibarang tidak pernah berhenti, maka tidak perlu ada yang mendominasi tupoksi. Yang ada adalah distribusi tupoksi secara proporsional. Makanya dalam 1 tahun dalam SK pembagian tugas, Bapak Ibu semuanya bergilir untuk pernah dan mengalami menjadi kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau visi SMA Negeri 1 Jatibarang, visi SMA Negeri 1 Jatibarang, ya masih kayak dulu nih umur. Walaupun mungkin perlu direvisi halus gitu kan, tapi intinya dalam fase ini kita menciptakan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman baik bagi Bapak Ibu guru juga dengan peserta didik. Cuman rumah kedua ini diplesetkan oleh peserta didik. Jadi ketika anak-anak istirahat, tiduran, gelar rasa di depan, tahun di bawah pohon mangga, kemudian diperingatkan, jawabannya apa? Kan rumah kedua, Pak. Iya, jadi bagus. Tetapi intinya untuk level SMA Jatibarang, ketika mereka senang untuk itu, saya pikir menjadi sebuah daya tarik. Kemudian terus visi misi udahlah, ada yang bicara sekolah yang berbasis proses siswa salah satunya. Lanjut, karena kata ibunya 15 menit aja sesuai ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, dalam satu peningkatan prestasi memang kita akui bahwa untuk peningkatan prestasi akademik itu kita belum menurunkan sebuah prestasi akademik yang sangat bagus ya Bapak Ibu. Tetapi sebuah proses dalam peningkatan itu jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Membuka wacana mindset teman-teman ya, dalam rangka peningkatan prestasi akademik siswa itu harus terus berlanjut. Dan ini
kita coba ya, kita coba walaupun kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Sesuatu yang hebat itu bukan tinggi-tinggi Bapak Ibu, tapi sesuatu yang hebat itu ketika match sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa yang kita ajarkan. Itu Bapak Ibu. Oh ini kayak ada teman saya ini yang sedang ngomong ini. Siapa ini? Bu Mulia kan Bu? Siapa? Bu Jafir kan? Ada bahaya. Seumuran Pak. Gitu. Kalau saya seumuran sama Ibu Dina ini, seumuran ya, kelahiran 94. Jadi, nah ini salah satu kita selalu melakukan sosialisasi ya, walaupun tidak dalam bentuk format-format yang formal gitu. Dengan sosialisasi ketika waktu luang, dan kita juga berusaha untuk memberikan pemahaman bersama kepada teman-teman tentang di mana di situ kurikulum merdeka, tentang P5, dan nanti bisa ditujukan ya Bu Jaki ke Ibu Mulia sama Pak Adi tentang pelaksanaan P5. Saya kalau menyebut P5 tuh salah bukannya, bukan pelajar Pancasila, tapi pemuda Pancasila. Itu salah. Itu jadi. Tapi kita sudah melaksanakan, Bapak. Tinggal nanti perlu ada masukan dan perbaikan. Lanjut. Nah ini bimbingan konseling ya, karena bagi kita ini bimbingan konseling sangat luar biasa penting dalam rangka memberikan pendampingan kepada siswa. Konseling itu kan tidak hanya untuk siswa yang bermasalah aja dalam belajar atau konseling, tapi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang bagus juga perlu pendampingan. Salah satu yang program kita bikin itu termasuk di sana, di dalamnya ada nanti parenting ya, dan akan mendukung secara psikologis anak pencapaian prestasi akademik. Kemudian lanjut Mas. Nah ini sistem pemantauan yang, nah Bapak Ibu penilai, ini saya sangat berbangga sekali punya tim Wakasek, kemudian tim wali kelas yang di setiap minggu ketiga setiap bulannya ya minggu keempat. Oh enggak ganti itu teman-teman wali kelas 10 sampai kelas 12 selalu melakukan rapat koordinasi dalam mengevaluasi baik dari aspek ketidakhadiran siswa maupun permasalahan-permasalahan lain. Suwe ngobrolnya, sehingga nanti ketika kenaikan kelas ya rapat pleno itu tidak berlama-lama karena kita punya data. Dan ketika kita punya data ada anak-anak yang memang perlu kita sikapi bersama, maka teman-teman wali kelas, BK, akses siswa dan guru segera untuk melakukan. Karena setiap bulannya, nah ini gambarnya ini diubah-ubah dan benar. Sampai sore ini tuh. Enggak berubah dan enggak. Serius, enggak berubah dan. Nah ini teman-teman. Coba sampai ini Pak Mas Julian pengen amal beli sidak nih. Apa yang sih? Senang amal tuh nggak sidak, nggak sih? Nggak itu. Ini yang kita lakukan secara berkala dan ada dokumennya dan benar ini kita dan lain-lain. Apa yang kita tampilkan di sini adalah sebuah kebenaran, sebuah realitas yang memang kita laksanakan. Lanjut Bapak Ibu. Nah kalau pas kegiatan terbuka udah pasti ya. Lanjut. Nah ini yang Mbak Desi yang bisa gitu. Jadi di kelas 10 ini ada anak-anak yang memang hobi pelajaran matematika. Kayak saya tuh, dulu lihat dulu tuh ya
Pada matematika aku senang banget. Matematika, fisika, kimia, biologi itu senang saya. Jadi saking senangnya di luar kepala. Makanya masuknya jurusan bahasa Inggris. jadi dibentuk kelompok matematika nih. Siapa pembinanya? Bu Imro. Ini alumni SMA 1 Sindang nih. Iya, sekilas pada tua ya, Pak. Pada tua ya. Nah, kemudian bimbel belajar ini GLS nih. Apa sih GLS kan? Gerakan literasi. Gerakan literasi ya. Nah, ini kita coba. Ini kuis ada produknya kan, Mbak Kira? Ada. Belum jadi tapi iya. Ada ya, bukunya ada ya? Belum dikirim. Belum dikirim ya? Iya. Kita udah tapi Udah. mengirimkan produknya sudah ya? Untuk belajar. Nah, kemudian kita ikutilah termasuk ya di dalamnya webinar pembuatan website. Ini yang sifatnya sidental ya. Tapi kalau misalnya kelompok matematika GLS terus kita lakukan. Ibu Desi ini lagi mau lihat apa? Kamu lagi iya kayak Sahli ini ya. Terus lanjut. Nah, ini memang kita di prestasi ini di sini lah nih, di pencak silat ini nih. Ya. Nah ini bocah cilik gak boleh santai itu. Ini lari 100 meter. Rosa namanya. Sesuai namanya dengan kekuatannya. Namanya itu Rosa. Bahkan Rosa itu kalau bahasa Indonesia itu powerful lah. Wah. Iya gitu. Ya, ini tadi topeng. Nah, sekitar itulah prestasi kita yang kadang-kadang kita andalkan. Lanjut. Nah, data sekolah udah lanjut nah. Nanti dilihat sama ibu sama Odin nanti dokumen terus. Nah ini yang kedua adalah pembimbingan pembelajaran. Lanjut. Nah ini membimbing upaya pengembangan lingkungan belajar yang berusaha pada murid. Nah, jadi memang murid itu ya harus menjadi pusat dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Kita mencoba itu, baru kadang-kadang muridnya juga perlu banyak harus dimotivasi, karena motivasi atau dengan latar belakang keluarga yang ini bapak ibu tidak dibayar harus lebih ekstra. Tapi nanti dia lihat SMA jadi bareng, dia lihat SMA yang lebih kecil itu lebih ekstra lagi tuh ibu, lebih ekstra lagi itu. Di SMA jadi bareng udah bagus ini, ada yang lebih ekstra lagi saya lihat. Gak apa-apa, jadi sebuah pembelajaran. Itu ya. Kemudian lanjut, Mas. Lingkungan belajar yang kita coba ini nih, kalau setiap Jumat nih, ini siapa ini? Wika. Jumat berkah ya. Jadi setiap ini dari sebenarnya dari bukan Rian, dari teman-teman semua, dari anak-anak yang masuk pagi, kemudian ada sesi lain anak yang yatim piatu diberi oleh Bapak Ibu, mudah-mudahan dari keberkahan pada memang ini yang kita lakukan. Kalau rindangan kita sudah rindang, tinggal ditata. Rindang banget. Di depan kelas ada baujan, ada ketapang, tampilannya. Tampilannya coba, udah rindang banget. Nah, tinggal penataan yang memang harus kita udah rindang itu di sebelah sana, kelas nanti di kelas 10 2024 ya. Di situ tuh ketemu semua itu nanti di kelasnya tuh. Bismillah. Bismillah itu di depannya tuh Mbak tanaman ketapang. Jadi suka tanaman ketapang gitu. Itu tuh tanaman ketapang coba. Harusnya taman yang rumput yang ini yang Mbak di depan kelas tuh ketapang anunya. Baujan. Terus lanjut. Nah ini kegiatan kegiatan dulu ini Pak Hasan nih. Yang mana Pak Hasan? Oh sedang di sana ya.
Tadi juga kemarin tuh ada link tuh Pak Idam tentang kuesioner yang dari Jakarta untuk ikut tuh. Besok terakhir. Lanjut. Nah, pelaksanaan supervisi kita lakukan, dan di supervisi ini juga saya dibantu oleh teman-teman saya, guru senior yang mungkin bisa menjadi jalan komunikasi antar guru sehingga suasana supervisi ini tidak begitu tegang. Lanjut, nanti dilihat datanya. Itu refleksi dan pembagian tugas pembelajaran, yaitu tadi ya, yang sebenarnya ketika koordinasi antara kelas setiap minggu keempat itu juga sebagai refleksi dan perbaikan kualitas. Data-data yang Bapak Ibu diskusikan itu menjadi sebuah refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini di kita ini ada mulok. Apa Mbak Mila, mulok apa Mbak? Pengolahan lahan dan budidaya tanaman. Pengolahan lahan dan budidaya Tanaman. Karena di Jatibarang ini sekolah kaya, tanahnya luas, ya, sehingga kemudian Ibu Mira, Ibu Biologi yang basicnya dari IPB, jadi saya kerjasama dengan komite, di mana komite itu juga sebagai ketua kelompok tani, jadi kerjasama dengan mereka dan anak-anak belajar di tanah di sebelah sana yang sekarang sudah rapi tuh, sudah tidak ada alang-alangnya, semuanya lahannya siap tanam, siap ditanami, itu tinggal nanti belajar sama kelompok-kelompok tani yang ada di sini dari pelajaran mulok ya, mulok pengolahan tanah, Pengolahan lahan dan budidaya tanaman. Belajarnya di sana, di sawah ini. Lanjut. Ya, kemudian kompetisi 3 Bapak Ibu, pembinaan manajemen sekolah. Nah, ini. Ya. Ya ini nih, contohnya ini. Pengintegrasian pendidikan dalam kurikulum nih. Ini tuh. Lahannya kan banyak tuh. Ini sekarang udah rapi nih. Soalnya di belakang. Dulu kan masih alang-alang, banyak ular, sekarang sudah rapi, tinggal sebagai sumber belajar anak-anak untuk bagaimana memupuk, ya, cocok tanam, terus sampai gurunya juga semangat karena mereka kacamata hitam kayak Sahri ini mengajar karena panas sih, ya Mbak ya? Iya. Nah ini ayo biayaan ini. Ikut. Iya, nggak bontek, iya udah deh. Tapi Ahmad yang nah, lanjut. Nah, ya, kalau pengolahan sampah dan daur ulang, ini dulu ahlinya di pengolahan sampah dan daur ulang. Nah, ini kita lakukan walaupun masih dalam bentuk sederhana ya. Biasanya di ini ya, di pelajaran PKU ya. Mbak Indri bikin apa daur ulang yang sampah itu tuh? Macam-macam Pak, pengolahan limbah. Pengolahan limbah apa contohnya? Botol mineral. Putih, terus ada juga dari kardus Pak. Terus dikasih Lidi? buat jam dinding. Oke, ya. Oke, siap. Oh, jam dinding ini ya? Iya. Kita perlu senjata ya, promukes lah ya. Cakra. Nah, lanjut. Nah, inilah memang kita punya hambatan bagaimana membangun minat, tetapi ini secara umum sudah minat baca. Siswa kita ini masih sangat dan memang rapor pendidikan itu gambaran real tentang progres kita di sekolah kita ini. Ya. Lanjut. Nah, oke. Salah satu yang berlakukan LDKS ini ya. Oke. Lanjut. Nah ini setiap kegiatan pasti kita ada semacam kompetisi dan memberikan reward kepada anak-anak yang berprestasi, baik dari aspek
keagamaan, kemudian seni, ekstrakurikuler lainnya, gitu kan. Kemudian kebersihan kelas. Dan ini kalau 17 Agustus sih ramai. Di SMA Jati Barang seru lah pokoknya. Kalau bapak ibunya ditempelin bendera ini, tunggu Jati Barang lucu-lucu ya bu ya. Ini nambah lucu, saya yang baru. Seru lah pokoknya mau ininya. Benar pak, kalau wah seru. Ketika seluruh wali kelas itu dengan anaknya itu tari bersama, dinilai. Pakai itu luar biasa. Yang biasa ya nggak joget juga, ya jogetnya walaupun gini-gini aja juga udah bagus bapak ibu keren. Dulu kepala sekolahnya yang joget ya. Yang dulu tuh saya tuh nggak bisa joget ya dulu ya, tapi nggak tahu di Jati Barang tuh pinternya berjogetnya karena refleks. Nah lanjut terus. Nah, kemudian kepemimpinan pengembangan sekolah. Lanjut, ya. Nah, inilah hasil report pendidikan kita. Bapak Ibu juga sudah bisa buka sendiri masing-masing ya. Itulah gambaran kita. Kemampuan literasinya sedang nih. Nah, jadi memang lemah. Tapi kita tidak merah. Warnanya oranye. Jadi, tapi memang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Literasi kayaknya hampir semua sekolah ya kalau literasi dan mengulasnya ya, hampir semua sekolah. Nah, kemudian kemampuan literasinya itu ya sedang 3 siswa sudah mencapai kompetensi ini. Dan saya juga terima kasih pada tim GLS-nya yang setiap hari itu kayaknya ditagih aja, itu tagih tugas itu oleh dari provinsi ya. Ya kan? Langsung ditagih, bikin pantun, mangan kerawu jadi nduwur genteng. Itu pantun segala macam tuh. Puisi segala macam. Jadi ada tagihan terus ya. Mbak Desi yang ketuanya ya? Hah? Setiap bulannya ada tugas. Tapi kita sudah apa namanya? Ya, mudah-mudahan itu untuk ini ya. Untuk mengembangkan literasi anak-anak setiap bulan. Nanti produknya kalau bisa ada ditujukan ke Bu sama Pak Oli. Supaya Pak Oli sama Bu tahu betapa hebatnya Bapak Ibu dan anak-anak ini puisi. Bikin apa lagi tuh? Hah? Cerpen, Dongeng, novel ya? cerpen Bapak. Cerpen. Iya. Coba. Jadi anak-anak kita kalau misalnya didampingi sebentar aja bisa. Ya emang Bapak Ibu ini harus sabar ya. Ya harus sabar ya Bapak Ibu ya. Ya memang begitulah. Lanjut. Nah ini, kemampuan numerasinya nih 46,67%. Jadi mungkin nanti program yang disusunnya mungkin ada masukan umur mungkin dengan Pak Menteri apa yang harus kita lakukan. Ini nih baru sedikit, mungkin ada tambahan yang bisa memberikan dorongan lebih bagus gitu untuk kemampuan numerasi anak-anak. Lanjut. Ya, kalau kecerdasan keagamaan ini kita sudah sering lakukan ya. Dan biasanya saya mendekati OPPD biasanya sambil akses ke SMP. Jadi muter ke SMP sambil membawa baksos. Kami data anak-anak yatim di SMP itu dan kami kasihkan sambil sosialisasi. Motor. Bayangin dulu betapa banyaknya saya pakai motor. Motoran tuh. Sampai Marah. Nah terus, ini lanjut. Ya,
kegiatan komite, ya saya ini Pak Sola yang bersyukur mempunyai komite yang luar biasa, mensupport saya, mensupport SMA Jati Barang, selalu didampingi dalam hal apapun, ya, selalu kerjasama karena ini mitra yang memang tidak bisa dipisahkan antara manajemen sekolah dengan komite. Lanjut. Sarana, ya lanjut aja. Nah ini sudah kemarin sebenarnya sudah di ini ya. Terus mas. Nanti lihat sendiri. Dah aja terus. Ini mah. Nanti lihat sendiri nih. Yang kemarin tahun kemarin sudah di ini. Nah ini. Memang kita punya PR saya. Untuk ini ruangan sebelah sini. Sebelah sini sudah, ruangan sebelah sini yang lantai 2 sebelah sini ini catnya pada udah menjeblok, pas, memang harus disentuh mungkin di tahun ketiga ya, memang ditatanya harus pelan-pelan Bapak Ibu. Karena memang kalau dilihat di infrastruktur SMA Jati Barang itu luar biasa, harus dari nol, semua harus dibenahi, termasuk yang nanti kelas di belakang ini. Kalau misalnya kelas 10-nya sudah nanti tahun depan sudah 20 lagi, nah kelas 6 kelas yang di belakang itu harus dibenahi. Tapi kalau saya lihat kondisinya memang yang harus diperbaiki. Bismillah Bapak Ibu, nanti segala sesuatu solusi dengan kerjasama, dengan perjuangan dan doa. Iya, Oma Irama malah. Nggak tahu saya nyanyi Roma Irama. Bisa kan kita udah bisa. Saya bisa kan dulu saya tuh bisa hanya jadi khotib, jadi. Nah ini terus lanjut. Nah lanjut. Ini udah lanjut lah. Nah ini kita coba kita lakukan terus mas. Dan nanti lihat sendiri terus. Nah, Bapak Ibu, Pak Oding, Pak Umur, satu hal yang saya ingin membangun teamwork itu adalah dari program Humas karakter building. Ini karakter building yang tahun kemarin di ada fundingnya segala macamnya. Ini pembinaan pemuda Ibu Dewi ada di Maribaya ini, dan nanti insya Allah untuk tahun ini tanggal 7 besok 11 November itu hari Sabtu kami dengan teman-teman dan komite itu akan karakter building di Malengan. Semua teman-teman guru hadir karena ini juga salah satu program kemasan program Humas. Sinilah kita nanti malamnya itu akan tempat untuk ngobrol dan berkomunikasi nyantai setelah PPKS. Nanti hari Sabtu ini di Maribaya nanti tanggal 11 itu kita jadi dalam bentuk kemah aja, glamping. Kemudian nanti jadi glampingnya itu tenda di langsung tenda itu ada sungai. Jadi gemericik air di pagi hari nanti kedengaran. Jadi kalau misalnya ada tenda ada yang masak di situ, ada yang bisa adus-adusan langsung. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak hujan ya Bapak Ibu ya. Kayak kacamata hitam ya Bapak Ibu ya. Kayak bagus nanti di fotonya besar. Fotonya bagus. Nah, ya barangkali itu ya. Ada lanjutan lagi mas? Udah gak ada. Oh ada. Oh ya. Terus lanjut. Ya. Itu saja Ibu Mulia dan Pak Oli yang bisa saya sampaikan hasil dari kinerja kami dalam 1 tahun yang sudah kami lakukan, dan saya menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu harus selalu kita perbaiki. Masih banyak kekurangan, tetapi yang paling penting kita niat melakukan sesuatu untuk memberikan pembelajaran dan pelayanan pengajaran pada peserta didik dengan baik. Walaupun terus
harus melakukan banyak perubahan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.